what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anis Regita Agustina. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Jurnalistik Digital yang diampu oleh Bu Frestanti. Kali ini aku akan menjelaskan materi tentang resensi. Apa sih yang dimaksud dengan resensi itu? Nah, untuk mengetahui pengertian itu, kalian harus menyimaknya ini dengan sampai habis ya, jangan di skip. Dan bye bye, selamat menonton. Baik, resensi. Pengertian resensi adalah penilaian atau ulasan tentang suatu karya seperti buku, film, drama, musik, dan sebagainya. Resensi biasanya berisi informasi, evaluasi, dan rekomendasi mengenai karya yang diresensi. Resensi dapat memiliki tujuan, jenis, dan struktur yang berbeda-beda, tergantung pada karya, media, dan pembaca yang dituju. Resensi sering dimuat di media massa seperti surat, kabar, majalah, atau situs web. Resensi juga dapat menjadi salah satu bentuk karya ilmiah atau sastra. Baik, sekarang aku akan menjelaskan definisi resensi. Apa sih definisi resensi itu? Kalian pasti kepo kan? Nah, resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya yang dinilai dapat berupa buku, dan karya seni, film, dan drama. Kata resensi berasal dari bahasa Belanda, recensie, dan bahasa Latin recensi atau recensere, atau juga revidere atau artinya mengulas kembali. Intinya itu adalah mengulas kembali buku-buku, film, atau drama. Resensi itu berisi tentang kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku tersebut. Saranan pembaca resensi adalah kepada masyarakat. Resensi memuat pendapat atau komentar tentang beberapa karya, penilaian secara objektif untuk mengetahui kelayakan suatu buku untuk dibeli oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, kali ini kita masuk pada ciri-ciri resensi. Apa sih ciri-ciri resensi? Terdapat dari apa saja ciri-ciri resensi itu? Nah, kali ini aku akan sebutkan ya ciri-ciri yang pertama, yaitu judul buku. Yang kedua, identitas buku. Yang ketiga, berisi sinopsis atau ulasan buku. Yang keempat, kelemahan buku. Dan yang kelima, kelebihan buku. Nah, intinya buku resensi itu harus memiliki kelebihan dan kelemahan agar kita bisa mengulas apa saja kekurangan dan apa saja kelebihan dari buku tersebut, film tersebut, atau semuanya. Nah, judul resensi itu mencerminkan gambaran besar isi resensi dan mencantumkan keunggulan karya. Identitas buku meliputi judul, nama pengarang, penerbit, kota terbit, serta jumlah halamannya. Sinopsis atau ulasan buku resensi, ringkasan isi buku, dan penilaian terhadap kualitas karya. Kelemahan buku dan kelebihan buku harus. Nah, aku sekarang akan menjelaskan pengertian dari sistematika resensi yang tepat itu seperti apa, contohnya gimana, bagaimana penulisan yang tepat gitu. Nah, sistematika resensi yang tepat terdiri dari beberapa unsur yang penting. Pertama, judul resensi yang mencerminkan kesan atau penilaian penulis pada karya yang diulasnya. Kedua, identitas karya yang meliputi judul, penulis, penerbit, dan tahun terbit, jumlah halaman, dan harga buku. Ketiga, sinopsis yang berisi ringkasan isi buku secara benar dan kronologis. Keempat, pembukaan yang memperkenalkan karya yang diulas dan memberikan gambaran umum tentang karya tersebut. Kelima, kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Keenam, analisis yang membahas aspek-aspek tertentu dari karya yang diulas. Terakhir, penutup yang memberikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap karya yang diulas. Sekarang aku akan memberikan contoh resensi. Contoh resensi itu seperti ini. Judul buku, Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bintang Pustaka, tahun terbit 2005. Jumlah halamannya 529 halaman. Sinopsisnya, Laskar Pelangi adalah novel karya Andrea Hirata yang menceritakan tentang perjuangan sekelompok anak-anak miskin di
yang layak. Ulasannya, Laskar Pelangi adalah novel yang menginspirasi. Cerita ini mengajarkan kita tentang arti sebenarnya dari keberanian, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata berhasil menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dengan sangat baik. Kita bisa merasakan emosi yang mereka rasakan dan ikut merasakan kebahagiaan dan kesedihan mereka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana pendidikan dapat mengubah hidup seseorang. Sekian dari saya penjelasan